Halo guys, perkenalkan nama saya Elizabeth Letelai dengan NIM 2023-89008. Dan nama saya Stevianus Poseratu, NIM 2023-89013. Jadi tugas kali ini yaitu tugas program linier yang akan membahas tentang metode dual simplex. Metode dual simplex. Nah, apa itu metode dual simplex? Metode dual simplex dilakukan jika tanda pertidaksamaan pada fungsi kendala lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan, dan tidak ada tanda sama dengan dalam bentuk umum masalah program linear. Nah, langkah-langkah metode dual simplex. Langkah yang pertama, membentuk lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan mengalihkan -1. Langkah yang kedua, menentukan baris pivot yaitu yang nilai kanannya negatif terbesar. Langkah yang ketiga, menentukan kolom pivot dengan membagi angka pada baris Z dengan angka pada baris pivot yang bersesuaian. Kolom pivot adalah yang rasionya positif terkecil. Jika penyebutnya 0 atau positif maka abaikanlah. Langkah yang keempat, menentukan angka pivot. Oke, contoh di mana fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan X1 tambah 2X2 tambah 3X3. Fungsi kendalanya yaitu 2X1 kurang X2 tambah X3 lebih dari sama dengan 4. X1 tambah X2 tambah 2X3 kurang dari sama dengan 8. X2 kurang X3 lebih dari sama dengan 2. X1 X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah menjadi persamaan yang fungsi kendala, kita ubah menjadi kurang dari sama dengan cara kita mengalihkan negatif 1 ya. Kita mengalihkan persamaannya dengan negatif 1 sehingga mendapatkan negatif 2X1 tambah X2 kurang X3 kurang dari sama dengan negatif 4. Yang persamaan kedua tidak usah kita ubah karena sudah kurang dari ya, kurang dari sama dengan. Kemudian persamaan yang ketiga, negatif X2 tambah X3 kurang dari negatif 2. Nah, kemudian kita masukkan koefisiennya ke dalam tabel simplex, jadinya seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai baris pivot itu kita harus membagi dengan kita melihat nilai kanan yang paling negatif yaitu negatif 4, sehingga di baris E1 dan di baris E1 kita mendapatkan baris pivotnya. Kemudian untuk mencari kolom pivotnya kita akan membagi baris pivot yang tadi yang kita sudah dapat dibagi dengan fungsi Z ya, fungsi tujuannya Z. Kemudian kita mendapatkan negatif 1 dibagi negatif 2 sama dengan 1/2. Kemudian untuk negatif 2 dibagi 1 itu nilainya negatif, dan negatif 3 dibagi negatif 1 hasilnya 3, dan kemudian 0 bagi 1 itu juga 0, tidak usah kita tulis, kita abaikan saja. Nah, kita lanjut. Kemudian untuk di sini pertama-tama kita mencari satu utamanya dengan cara membagi negatif 2 itu dengan negatif 1/2 sehingga menjadi 1. Kita tulis negatif 1/2 B1. Kemudian kita tulis ke S2 nya, dimana itu kita ubah harus menjadi 0 ya, dimana B1 tambah 1/2 B1 hasilnya sama dengan 0. Kemudian jika sudah dapat 0 kita lanjut ke B3, nanti ikut rumusnya saja. Jadi nanti B1 tambah 1/2 B1 itu ikut rumusnya saja. Kemudian kita masuk ke B3 nya. Di sini kan B3 nya sudah 0, tidak perlu lagi kita ubah ke 0, jadi kita tulis B3. Kemudian untuk B4 nya itu B4 kurang 1/2 B1, dimana
B4 nya itu negatif 1 kurang 1/2 B1. 1/2 B1 kan negatif 1 tadi ya. Negatif 1 itu kita kurang dengan 1/2 B1 sehingga mendapatkan 0. Nah kemudian kita lakukan sama seperti itu hingga selesai. Nah sampai di situ kita lanjut. Nah kita buat tabel simplex baru, kita isi atau kita masukkan nilai-nilai yang tadi, kemudian kita lakukan sama lagi karena di sini nilai kanannya masih bernilai negatif. Kita bikin lagi kayak tadi, masukkan rumus yang di sebelah kanan itu, teman-teman bisa lihat. Nah jika sudah, kita masukin rumus-rumusnya itu, kita lanjut. Nah karena nilai kanannya sudah positif semua, dari hasil yang tadi kita masukkan rumus dan kita tabel baru lagi, buat tabel simplex baru, dan hasilnya seperti ini. Nah nilai kanannya kan sudah tidak ada negatif atau tidak bernilai negatif lagi, maka sudah optimal ya, nilai tabelnya sudah optimal. Jadi solusi optimalnya yaitu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 7. Nah itu penjelasannya tadi. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata kami minta maaf dan terima kasih.